Waktu itu saya ada di sebuah perkampungan yang orang-orang di sana itu bentuknya buaya semua. Dan orang itu lagi pada bekerja. Apakah ini korban-korban yang memang tumbal-tumbal yang sudah ada di alam sana gitu, di alam siluman. Mereka seperti ini. Menempel tangan saya ke batu, di sini kelihatan. Waduh, lintah kata saya. Jadi badan saya udah penuh lintah. Saya ingat film Rambo kan, banyak lintah. Saya ya ngeri-ngeri lah. Saya cabutin lintah-lintah. Uang itu sampai jatuh-jatuh di kubangan itu, di air itu merah semua. Saya cabut kresek di situ. Saya masukin ke kresek. Sebanyak-banyaknya sampai kresek itu penuh, saya tali. Yes, saya berhasil. Senang gitu. Perjuangan saya berhasil. Saya bisa bayar hutang. Saya bisa ini, bisa itu. Kala sungai tua membisu di malam sepi, tersimpan kisah tentang ritual penukar jiwa. Jiwa yang ditukar dengan gemerlap harta kepada buaya putih. Sang raja tanpa mahkota. Tumbalkan yang kau cinta paling dalam. Kelak kau hidup dalam emas dan permata. Janji yang terjalin di bawah malam kelam ini merupakan pengalaman yang dijalani Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, semuanya rezekinya lancar, Amin. usahanya lancar, pokoknya lancar semualah. Sobat, hari ini sudah ada narasumber yang tentunya pasti ditunggu ya, karena kisah yang kemarin belum tamat. Betul. Ini Pak Rahman. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah baik Bang Ei. Kalau kemarin kita di gunung ya, Dingin Bang Ei ya. sekarang dinginnya dingin AC. AC. Beda nih. Dan Pak Rahman, terima kasih sudah mau melanjutkan kisahnya di Malam Mencekam. Jadi Pak Rahman tahun 2016 itu di Gunung Hejo gagal ya? Gagal saya di Gunung Hejo. Lanjut ke Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Ada yang nginfokan lagi tuh? Ada informasi dari teman. Waduh, infonya luar biasa ya. Secara kebetulan. Jadi pas klop gitu ya? Sambung menyambung. Sambung menyambung. Pak Rahman apa kegiatan sekarang nih? Masih serabutan Bang Ei. Ya, mudah-mudahan Amin. cepat dapet ya yang apa namanya, yang lebih mantap lagi. Amin, amin, amin. Baik, jadi sobat jangan kemana-mana, ceritanya seru nih, pengalaman kehidupan dari Pak Rahman. Jadi sudah pasti Pak Rahman harus menyembunyikan identitasnya, pakai masker ya. Iya Bang Ei. Jadi nggak usah ditanya lagi kenapa, ya pastilah Iya. ada sesuatu begitu kan. Betul, Baik, Bang Ei. jangan kemana-mana, kita akan segera nonton bersama Malam Mencekam, semakin malam Semakin mencekam. ini dia Pak Rahman. Ya jadi gini Mang Ei, kelanjutan yang kemarin itu ketika saya memang ada kegagalan di Gunung Hejo. Jadi saya ini waktu itu dari Gunung Hejo itu saya bingung arahnya mau kemana. Tapi mungkin kaki melangkah artinya saya menuju ke daerah Bogor. Itu pun saya tidak ada tujuan sebenarnya mau kemana. Nah, Bogor ini adalah pilihan pikiran saya dalam perjalanan. Nah, sampai di Bogor saya jalan kaki itu dari Ciawi itu ke Gadog. Jalan kaki karena kan sudah tidak punya ongkos ataupun uang. Nah, di Gadog ini saya agak turun ke bawah. Di situ ada sebuah villa tapi villanya agak ke atas naik. Saya bengong di situ. Saya bengong, saya bingung mau kemana, sementara perut juga sudah
keroncongan Mang Ei. Nah tiba-tiba saya dihampiri oleh orang yang dari villa itu. Ternyata dia lagi beres-beres, lagi nyapu. Melihat saya seperti orang kebingungan, dia hampiri saya. Kemudian dia bertanya, Mang Ei, dari mana, mau kemana? Ya artinya di situ saya berceritalah. Saya lagi nggak tahu mau kemana. Terus si orang yang menghampiri saya itu mengajak saya ke dalam villa. Tapi masuknya nggak ke ruang utama, tapi ke pavilionnya. Di situ ternyata ada beberapa orang. Nah, setelah saya berkenalan, ada yang namanya Pak Somad, Pak Engkos, Pak Cucu, dan Pak Aep. Nah, ngobrol-ngobrol lah di situ, gitu, dengan mereka. Ketika saya sedang ngobrol, datanglah seorang wanita parubaya. Mereka menyebutnya Mami. Ini ngobrol nih ada orang baru katanya kan begitu. Mami akhirnya ngobrol dengan saya, dengan teman-teman di sana. Dan saya berceritalah tentang pengalaman saya di Gunung Hejo. Ternyata Mami ini memang orang yang suka mistik. Karena saya lihat ruangannya tuh banyak koleksinya. Seperti keris, mahkota apalah saya nggak ngerti ya. Lukisan sebelah sananya di ruang utama ya, karena villanya kan besar. Lukisan apa tuh? Saya ngeliat lukisan Ibu Ratu seperti itulah. Terus kemudian ada lukisan yang lain-lainnya seperti kereta kencana dan lain sebagainya. Tapi saya sekilas ngelihatnya kan jauh. Orang yang kumpul di situ pun penggemar mistik, nah, pemain dan penggemar mistik. Saya tinggal di situ beberapa hari karena saya juga bingung mau kemana Mang Ei. Di situ saya didekati oleh teman di antara mereka itu yang namanya Pak Aep. Pak Aep datang ke saya, kemudian bertanya, Pak, kayaknya Bapak lagi sakit. Saya bilang, enggak, kata saya enggak sakit karena secara fisik kan saya sehat. Enggak, Bapak lagi sakit. Boleh enggak saya bantu untuk diobati? Nah, saya berpikir, wah, Pak Aep ini bisa melihat dalaman saya. Memang saya merasakan sakit karena cerita sebelumnya kan saya awalnya juga mengalami sakit itu sehingga saya berobat dan terjun ke dunia seperti ini gitu kan. Terus Pak Aep itu minta syarat, ya sudah nanti saya belikan buah manggis, kemudian rokok gudang garam merah lah waktu itu. Pak Aep yang beli karena saya kan tidak punya uang. Setelah Pak Aep beli ke pasar nggak tahu kemana, nah dia pulang, kemudian dia obati saya karena di situ ada kamar yang memang sudah tidak dirawat sebetulnya. Diobatilah sama Pak Aep di situ saya, buah manggisnya suruh dikupas, kemudian dimakan, rokoknya dinyalakan tapi nggak diisap. Nah kulitnya buah manggis itu dibalur-balurin ke badan saya. Selang beberapa waktu lah, kira-kira setengah jam itu ada reaksi di badan saya itu seperti plong gitu kan, seperti tadinya merasa berat, tadinya merasa ada ganjalan gitu kan, itu hilang. Saya bilang alhamdulillah Pak Aep, saya bilang ini kok badan saya udah, ya alhamdulillah kata Pak Aep. Disitulah saya cerita-cerita sama Pak Aep bahwa saya ini memang punya masalah ingin membayar hutang karena hutang saya sudah terlalu banyak dan saya nggak sanggup untuk bayarnya. Singkat cerita di situ saya ngobrol dengan Pak Aep. Pak Aep menyarankan kalau begitu mau nggak ke Cidaun di daerah Cianjur Selatan. Nah, Pak Aep memberikan tawaran seperti itu, saya langsung merespon. Itu seperti apa kata saya kan seperti itu. Jadi di sana itu jujur aja pesugihan siluman buaya putih. Pak Aep bilang seperti itu, saya semakin tertarik. Apakah di sana itu bisa menghasilkan atau bisa bukti? Karena kan di Gunung Hejo saya pengalaman tidak terbukti. Apakah bisa hadir atau bisa membuktikan dan lain sebagainya. Kata Pak Aep, pasti kalau memang kitanya siap.
Yang terpenting bahwa kitanya tidak lari, kitanya kuat, kitanya nekat lah, gitu kan. Kalau orang Sunda bilang bukan bulat lagi, tapi harus pasagi katanya. Kalau pasagi kan nggak ngegelondong kan gitu. Nah disitulah saya tertarik, ya sudah Pak Aep, coba bagaimana saya bisa berhubungan dengan Cidaun ini. Ya, saya ada teman namanya Pak Agus di daerah rumahnya, nanti saya kasih alamatnya. Terus Pak Aep bilang bahwa kalau tidak punya ongkos nanti saya carikan ongkosnya. Nah saya di situ itu sekitar 1 hari lagi, karena udah 3 hari, 1 hari lagi Pak Aep baru bisa ngasih ongkos ke saya. Nah, pergilah saya ke Ciawi, dari Ciawi naik angkot yang ke saya berhenti, dan betul itu gangnya yang ditunjukkan Pak Aep itu depannya stasiun. Saya jalan kaki masuk ke dalam, gangnya agak jauh. Kemudian saya tanya-tanya, Pak Agus, saya bilang begitu. Pak Agus yang orangnya agak botak. Nah, akhirnya saya di situ ditemukan dengan Pak Agus, Mang Ei. Ya, Pak Agus kan bertanya siapa, dari mana, dan bisa datang ke sini, informasinya dari mana kan gitu. Saya cerita aja dari Pak Aep. Oh Pak Aep yang di Bogor ya, katanya begitu. Pak Agus langsung tahu iya. Terus saya menceritakan maksud dan tujuan saya ke Pak Agus. Itu memang betul, di Cianjur Selatan itu ada pesugihan namanya siluman buaya putih. Tapi syaratnya berat. Satu syaratnya harus belanja. Seperti yang harus dibeli itu daging babi, daging anjing, kemudian buah-buahan, terus kembang, ya seperti itu. Saya bingung kira-kira habis berapa. Waktu itu Pak Agus bilangnya kira-kira 1 jutaan. Nah, saya kan bingung di situ ya, waduh gimana ya. Saya juga sudah tidak punya apa-apa, kata saya. Udah tenang aja, saya bantu, kata Pak Agus. Kalau memang benar niatnya ke situ, yang penting jangan mengecewakan saya. Artinya jangan merasa takut, apalagi sampai batal atau lari, gitu kan. Karena saya rugi, kata Pak Agus kan begitu. Di situ pun sudah deal-dealan sama Pak Agus. Pak Agus mungkin orangnya agak pembisnis ya, saya juga. Karena Pak Agus nanya bagian, nanti bagian saya berapa, katanya seperti itu. Karena Pak Agus melihat kenekatan saya gitu kan, melihat keberanian saya. Saya bilang, Pak Agus kalau untuk masalah bagian mah ayo kita bagi bersama aja, kata saya begitu. Saya juga utangnya nggak terlalu banyak ya. Anggaplah kalau memang kita dapatnya banyak kan bisa dibagi 2, saya bilang begitu. Ya sudah, kalau begitu ada mantra yang harus dihafal, karena di sananya nanti harus baca mantra. Cuma mantra itu memang nggak terlalu panjang ya. Rupanya Pak Agus dia asistennya si orang tua yang ada di Cidaun. Sampai dia itu menyimpan mantranya segala kan gitu. Boleh kata saya, kalau boleh saya minta, saya mau hafal. Nah, cuman dihafalnya hati-hati, jangan terlalu serius. Karena kalau serius nanti ada sesuatu yang dirasakan. Ya, saya siap. Nah, saya dikasih mantra sama Pak Agus. Saya malam itu di rumah Pak Agus itu, saya dikasih kamar kecil dan saya menghafal mantra itu. Tapi mungkin karena sayanya merasa fokus dengan menghafal mantra itu, memang betul ada kejadian. Di situ tiba-tiba seperti kamar tuh bergoyang gitu. Seperti ada gempa. Saya sampai keluar. Pak Agus, saya bilang, ini kok ada gempa? Pak Agus cuma senyum aja. Makanya jangan terlalu serius. Saya kan sudah bilang. Karena ini mantra bukan sekedar mantra. Kalau orang sudah membaca mantra ini atau paling tidak sudah menghafal, itu sudah terkoneksi. Sudah ada sinyal di sana. Dan si orang tua sudah tahu bakal ada yang datang. Oh seperti itu, kata saya. Ya saya
Terus kemudian menghafal tapi secara tidak terlalu serius. Besok paginya Pak Agus itu belanja ya, dia berangkat tuh jam 3 pagi dia belinya di Bogor, di pasar apa tuh saya lupa, karena daging babi itu adanya cuma di situ. Kemudian Pak Agus juga menyiapkan kendaraan, dia sepertinya merental mobil. Jadi Pak Agus ini sangat sangat antusias sekali dengan keinginan saya gitu kan, sampai dia mau belanja, kemudian merental mobil, pokoknya semua kebutuhan saya dicukupi sama dia. Sekitar jam 9-an lebih lah pagi, berangkatlah saya dengan Pak Agus ke Cianjur Selatan. Dari Cicurug kan lewatnya Sukabumi ya. Sukabumi, terus di situ ke Sukaraja, Sukalarang sampai ke Gekbrong. Kemudian dari terminal Jebrod itu lurus yang ke arah Cibeber, itu ke Cianjur Selatan. Nah, perjalanan ke Cianjur Selatan itu sangat jauh dan jalannya waktu itu memang masih jelek, turun naik. Di perjalanan tiba-tiba si mobil ini terasa berat. Jadi dia nggak bisa nanjak. Kata Pak Agus, waduh, ada yang ngikut, katanya seperti itu. Saya bingung. Maksudnya Pak Agus gimana? Ya ini ada yang nyambut gitu kan. Udah ada yang nyambut. Emang udah deket? Ya masih jauh sih, sekitar 3 jaman lagi. Ya sudah, kita istirahat dulu. Sudah istirahat, kira-kira ya setengah jam, ternyata mobil itu nyala dan bisa nanjak. Selang dari situ mungkin 10 menit atau 15 menit, tiba-tiba bannya pecah. Pak Agus kaget, ini ada apa lagi? Nah, saya pun bingung ya, kok seperti ini perjalanannya? Ini berarti benar-benar angker nih tempatnya kan gitu. Nah, akhirnya si Pak Agus keluar mobil, kemudian mengganti ban mobil dengan serep, saya bantu kan. Nah, setelah diganti ban mobil, ya sudah kita pelan-pelan aja, sabar, ini sudah disambut di sana. Kata Pak Agus seperti itu. Kita jalan lagi pelan-pelan sambil nyari tukang tambal ban, karena yang ban pecah ini harus diganti atau ditambal lah. Sampai di tukang tambal ban, kita ganti ban sambil kita istirahat, ngopi di situ kan. Nah, Pak Agus bercerita lah di situ. Sebetulnya pesugihan ini sangat-sangat berbahaya, kata Pak Agus. Kenapa Pak Agus berbahaya? Tempatnya, terutama tempatnya itu sangat-sangat berbahayanya karena kita masuk ke dalam sebuah gua dan di gua itu tidak ada pintu guanya, tapi kita harus ada di dalam. Terus gimana caranya, kata saya? Ya nanti aja lihat di sana gimana. Yang terpenting, kata Pak Agus, kita datang ke rumah orang tua, kita cerita maksud dan tujuan kita seperti apa, pasti orang tua juga akan bertanya lagi apakah kita ini atau saya ini sudah siap, sudah betul-betul nekat atau tidak, kan seperti itu. Singkat cerita, saya jalan lagi, mobil udah selesai, nyampe ke tempat orang tua itu hujan dan sekitar sore, mau maghrib. Dan begitu masuk ke gang itu jalanan becek. Sehingga mobil ini seperti kepater. Cuma Pak Agus, dia sudah bisa lah untuk menanggulanginya pelan-pelan. Sampai tibalah kita di depan rumah orang tua. Rumahnya terpencil, jauh dari tempat-tempat penduduk. Dan dari jalan besar itu lumayan agak jauh tempatnya. Rumahnya panggung. Itunya pakai papan. Nah, datang ke situ, kula nuwun, assalamualaikum kan. Nah, di dalam itu ada yang waalaikumsalam, ibu-ibu keluar, ada tamu, bentar bapaknya lagi di air.
Saya masuk ke dalam, duduk dengan Pak Agus. Nah, kemudian selang beberapa menit si orang tua ini keluar. Orang tua ini sebetulnya saya melihatnya agak aneh ya, karena jadi seperti tua tapi kelihatan muda. Jadi rambutnya putih, banyak kerutan, tapi ketika sudah duduk itu kerutannya hilang. Jadi seperti muda gitu loh. Tapi saya nggak mempersoalkan itulah, biarin kan gitu. Akhirnya Pak Agus di situ bercerita kepada orang tua itu tujuan dan maksud saya. Kata orang tua itu, terus mantranya sudah dikasih Gus. Nah, ke Pak Agus itu seperti itu. Sudah hafal belum? Sudah, kata saya kan seperti itu. Jadi begini. Di sini ada syarat yang harus dilakukan oleh saya. Yang pertama adalah ini memakan tumbal. Tumbalnya bukan siapa-siapa tapi diri saya sendiri. Siap, sanggup, tidak? Saya bertanya kepada orang tua. Kalau tumbalnya saya minta waktu. Minta waktu paling tidak. Saya dikasih waktu seminggu atau 2 minggu. Karena saya ingin menyelesaikan hutang-hutang saya. Saking nekatnya saya waktu itu Mang Ei. Karena saya udah buta ini, bagaimana saya untuk membayar hutang tersebut. Ketika saya bicara tentang penangguhan waktu, minta seminggu atau 2 minggu, orang tua ini seperti merenung, seperti berpikir, dan dia minta waktu masuk ke kamar. Saya ngobrol dengan Pak Agus. Kata Pak Agus, itu mah hanya jebakan, itu mah hanya polesan, itu mah hanya apa ya istilahnya pancingan saja. Sebetulnya bisa lama, kata Pak Agus seperti itu. Artinya lama, saya jadi tumbal tuh bisa 40 hari, bisa 3 bulan, bahkan bisa setahun. Jadi kalau dia minta waktu itu jangan takut, kata Pak Agus. Terkadang-kadang tawarannya bukan kita, malah anak kita, orang tua kita, terutama ibu kita kan. Seperti itu hanya pancingan-pancingan aja. Supaya kita mundur. Pak Agus terlalu ambisi ya, karena saya tahu dia sudah mengeluarkan biaya. Kebenarannya seperti apa, apakah cerita Pak Agus benar atau tidak ya saya tidak tahu. Tapi saya di situ menunggu si orang tua ini keluar lagi. Selang beberapa waktu orang tua ini keluar lagi. Dia bilang, ya sudah, kalau kamu mintanya begitu, gimana Gus persyaratannya? Nah, sudah Mbah, kata Pak Agus. Pak Agus masuk lagi ke mobil, ambil persyaratan yang sudah dibeli, dikasihkan ke orang tua, dicek sama orang tua. Oh ya sudah, siap malam ini masuk, jam berapa? Saya tanya seperti itu ke abahnya ya, ke orang tua. Ya kita berangkat jam 9. Cuma di sana memang tempatnya sulit. Jadi kamu bawa kertas bawa kresek aja. Apapun di sana, hasilnya berapapun, kamu kresekin aja semampu kamu. Karena medannya memang susah. Saya juga bertanya apakah betul yang diceritakan Pak Agus guanya ini tidak ada pintunya. Betul. Nanti masuknya lewat kubangan. Di situ ada kubangan kecil isinya air. Nah nanti kita masuk situ. Sekarang begini kata orang tuanya. Ini kan baru jam 7, setengah 8 ya. Nanti jam 9 kita berangkat. Atau jam 9 lebih kita berangkat. Agus tinggal di sini. Sekarang istirahat dulu. Dikasihlah saya itu kopi, air teh, kemudian makanan-makanan kecil. Bahkan si abahnya menawarkan, makan dulu enggak? Saya bilang enggak, udah makan sama Pak Agus.
Saya nunggu di situ dengan Pak Agus sekitar ya 1,5 jam lah. Setelah itu orang tua kan masuk ke kamar. Setelah dari kamar dia keluar lagi. Ayo kita berangkat. Disitulah saya berangkat dengan orang tua itu. Berangkatnya itu pertamanya itu ngambil jalan ke arah jalan raya yang tadi. Tapi setelah itu nyebrang jalan raya masuk lagi. Di situ ada kebun. Terus menyusuri kebun. Nah di kebun itu Mang Ei lama-lama seperti hutan. Saya bertanya sama si Abah, "Bah, nanti saya pulangnya bagaimana?" "Ya pulangnya sendiri," kata Abah. "Saya cuma ngantar kamu. Setelah ngantar kamu, saya pulang lagi." Ini sesajen sudah siap semua ya? Udah dibawa tuh sama si Abah. Yang sama daging apa? ya, daging babi, daging anjing itu udah dibawa, dikresek kan. Udah dapat semua ya? Udah. Yang Pak Agus belanja di Bogor itu udah. Si Abah bilang begitu, saya berinisiatif. Kalau saya ini jalan di hutan seperti itu dan saya baru pertama kalinya, pasti saya pulangnya akan kesasar. Di situ saya berpikir punya inisiatif, saya petikin daun-daun yang saya lewatin. Maksud bukan dipetik, dipotong. Supaya buat ciri saya nanti kalau pulang. Potong. Nah, saya kan jalan di belakang si Abah. Si Abah di depan, saya di belakang. Tiba-tiba saya setelah beberapa kali motongin pohon itu, saya merasa badan saya nggak enak. Pikiran saya melayang. Dan tiba-tiba gelap di situ. Dan saya merasa waktu itu saya ada di sebuah perkampungan yang orang-orang di sana itu bentuknya buaya semua. Bentuknya buaya tapi kesininya kaki. Dan orang itu lagi pada bekerja. Ada yang gali batu, ada bahkan yang lagi dipecuti, ada lagi dimarahi. Dan ada juga yang jualan di situ. Tapi semuanya bentuknya buaya. Saya di situ pelanga-plongo. Ibarat orang Sunda tuh culang cile. Terus ini saya di mana? Tiba-tiba ada yang lagi mencuti itu ngelihat saya, tapi mukanya buaya. Melihat saya, dia hanya sekedar nunjuk. Jadi saya seperti diarahkan suruh ke sana, karena saya kan bingung. Nah, di situ saya ngerti, oh saya suruh ke sana, jalan kaki saya ke sana. Tapi jalan kaki saya itu melewati orang-orang yang bentuknya buaya. Ada yang jualan, ada yang lagi kerja. Selang beberapa jalan itu ada jembatan, Mang Ei. Tapi jembatan ini itu bukan jembatan dari besi atau dari bambu, tapi dari manusia yang wujudnya buaya. Jadi mereka tuh berjajar, ada yang terlentang, ada yang tengkurap. Saya bingung, ini apakah saya harus lewat sini? Dan mereka tuh jadi jembatan gitu. Saya bingung lagi. Ketika saya melangkah ke arah jembatan itu, apakah saya harus menginjak mereka? Saya tengok kanan, tengok kiri. Nah, kebetulan kan yang mencuti saya masih agak kelihatan sama saya. Dia masih nunjuk, suruh jalan terus. Saya dengan gemetar di situ ya. Saya dengan gemetar, kaki saya melangkah. Dan itu rasanya tuh kenyal. Tubuh-tubuh mereka tuh rasanya kenyal. Bahkan kalau yang terlentang itu saya lihat mata si buaya ini, matanya itu seperti mengeluarkan air mata. Di situ saya terpikir, apakah ini korban-korban yang memang tumbal-tumbal yang sudah ada di alam sana gitu, di alam siluman. Mereka seperti ini. Di situ terpikir, jangan-jangan kalau saya dibawa pun seperti ini. Hanya karena tekad saya, niat saya peduli setan, saya bilang.
jalan aja udah. Walaupun ada yang keinjak saya seperti mungkin seperti menjerit lah. Karena di mereka tidak bersuara, cuman selangap aja ketika saya injak itu. Itu kalau tidak salah itu jaraknya tuh hampir 5 meteran lah si jembatan itu. Saya nengok lagi ke belakang, masih seperti itu, masih jembatan orang-orang itu, dan di sana itu yang perkampungan itu udah saya agak tinggalin, agak jauh. Tiba-tiba saya dibangunin, dikeplak. Ternyata saya itu seperti mimpi. Dan saya waktu itu ada di lapangan, di tegalan lah. Jadi bukan hutan tapi agak tegalan. Kamu tadi motongin apa? Kata si orang tua ke saya. Waduh, saya motongin pohon, Bah, kata saya. Supaya apa, nanti kalau saya pulang tidak tersasar. Izin dulu, apa yang kamu rasakan? Si orang tua ini tidak seperti ramah, tidak seperti di rumah. Dia mulai agak kasar ke saya dengan mimik mukanya yang beda lah. Jangan sembarangan kamu di sini, main metik sembarangan gak izin. Ini sudah dekat dengan lokasi, ini sudah dikuasai tempat ini. Kamu tadi dibawa kemana? Saya cerita kan. Terus ya saya menyeberangi jembatan. Terus menyeberangi jembatan, kamu sampai di ujung. Sampai, ya sudah, ayo jalan lagi. Dibawa lagi saya jalan sama orang tua itu. Kira-kira di situ sekitar 1 jam lah saya sampai. Jadi lokasi gua itu sebelahnya itu laut, karena ombaknya kedengeran. Itulah laut pantai selatan. Saya melihat gua itu memang tidak ada pintunya, tapi di depan gua itu ada kubangan, ada seperti sumur lah, cuman kecil bentuknya, sebadan. Nanti kita masuk sini, kamu diam tunggu dulu di sini, saya yang masuk. Si orang tua itu masuk ke dalam. Ini caranya seperti ini, ngasih tahu ke saya. Si orang tua itu masuk, saya nunggu di luar. Itu nyemplung gitu ya? Nyemplung, Pak. Nyelam. Tapi si orang tua itu nyelamnya badan dulu, kaki dulu. Kaki dulu masuk sambil ini kreseknya dari belakangan. Kreseknya belakangan, nggak tahu dia bawa apa lagi gitu, karena kan banyak ya bawaannya. Dia ada, mungkin ada hiu, ada segala macam. Saya nunggu di situ, Bang Ei. Selang setengah jam lah muncul si orang tua itu. Semuanya sudah saya siapkan, semuanya sudah saya sampaikan keperluan kamu. Sekarang kamu yang nyemplung seperti saya, nanti di dalam sana kamu cari batu, dirampa-rampa aja walaupun gelap, karena di situ ada sajen. Nanti di belakang sajen itu kamu duduk di situ dan terus baca mantra itu. Ya siap. Disitulah saya nekat dan tidak terpikir dalam hidup saya bakal menjalani lah perjalanan seperti itu. Saya masuk, artinya kan celana saya basah. Nah, sampai masuk tuh nyelup, tidak lama sih nyelup itu, karena saya timbul tuh sudah ada di dalam. Jadi seperti dinding gua aja dia itu. Saya masuk di dalam, gelap, tapi ada cahaya hio. Jadi si orang tua ini sudah menyalakan hio, jadi samar-samar. Dan saya hio. Ketika saya menempel tangan saya ke batu, di sini kelihatan. Waduh, lintah, kata saya. Jadi badan saya udah penuh lintah. Saya ingat film Rambo kan, banyak lintah. Saya ya ngeri-ngeri lah. Saya cabutin lintah-lintah di belakang, kayak di sela-sela ini tuh ada. Akhirnya saya merangkak karena batu ini agak tinggi.
Dan disitulah saya melihat ada hiu, ada sajen, sajennya di situ lengkap, ada menyan juga di situ. Mulai kelihatan ya? Mulai kelihatan karena ada cahaya dari hiu ini. Saya duduk sila dan disitulah saya mulai fokus membaca mantra yang sudah saya hafal. Membaca mantra sekali masih. Jadi membaca mantra ini instruksinya adalah sampai si yang dituju ini datang hadir. Terus aja dibaca kalau belum hadir. Membaca mantra kedua. Nah, ketika membaca mantra ketiga itu pendengaran saya itu mendengar jeritan yang menyayat-nyayat, dan itu ada jeritan anak kecil, ada jeritan orang tua, perempuan, laki-laki, menjerit aja. Saya kaget di situ. Tapi saya baca mantra terus. Nah, suara jeritan-jeritan itu nggak lama hilang. Saya baca lagi mantra terus. Yang pertama, jadi setiap baca mantra sampai ketiga itu Mang Ei, itu ada kejadian. Membaca mantra yang keenam ini kejadiannya beda lagi. Jadi seperti ada senter, sebrot. Loh, ada orang kata saya. Tapi saya nggak berani nengok juga kan gelap. Tapi saya berpikir ini senter dari mana? Kan nggak ada pintunya. Ya sudah, saya bilang. Terus hilang tuh senter itu. Baca mantra lagi yang ketiga kali muncul suara seperti orang di pasar rame, yang seperti tadi saya dengar di pasar tuh ada yang ya pokoknya rame lah, seperti pasar ada yang orang jualan, ada suara-suara, itu pun hilang lagi. Nah, baca mantra berikutnya yang ketiga ini tiba-tiba ada yang merayap di kaki saya. Jadi saya kan sila, ini timbulnya di sini merayap 2 ular. Ini satu di sini, satu di sini, dan dia merayap ular-ular ini ke atas. Saya kaget di situ. Waduh, ular nih. Apakah ini ular beneran atau ular goib? Karena kalau yang beneran ini yang bahaya, Mang Ei. Tapi ya sudah, saya pasrah. Karena memang perintah dari orang tua, amanat dari orang. Kalau sudah duduk, pasrah aja sudah. Jangan berpikiran macam-macam. Nah, si ular ini terus naik, Mang Ei. Naik ke atas. Nah, di atas ini dia ke leher, ngegubet saya. Tapi bertukar, jadi yang dari sini ke sini, yang dari sini ke sini. Tapi turun lagi. Tapi pas di leher ini si kepala ularnya tuh kayak mau matuk. Dua-duanya tuh nengok kayak mau matuk. Aduh, saya di situ udah perasaan saya udah, wah saya mati di sini, Mang Ei. Tapi setelah selang berapa detik itu, kemudian muka ular itu kembali ke depan, kemudian dia turun. Dan di situ saya nggak boleh mengucapkan asma-asma Allah ya. Saya tahan, mau bicara alhamdulillah pun saya tahan di situ. Turun, nah terus dia ke bawah. Setelah itu baca mantra lagi saya kan. Nah, baca mantra yang ketiga ini, disitulah terdengar suara seperti suara soang, wow, wow, gitu. Saya berpikir, oh suara buaya seperti ini, datang kata saya. Saya siap-siap dong, bos mau datang, saya siap-siap. Sambil ya artinya manusiawi lah, ada rasa tegang, ada rasa takut, udah seperti apalah di situ. Suara itu makin lama makin dekat, kira-kira 1 meter suara itu berhenti. Tapi saya baca terus. Yang saya kaget, Mang Ei, si dupa habis, si hiu habis, menyan habis, kan gelap, Mang Ei. Kelelawar pada datang, menabrak-nabrak badan saya, dan tiba-tiba moncong buaya itu ada di depan saya. Itu saya tuh hampir lari, Mang Ei. Hampir mau begini.
Tapi saya ingat bahwa di belakang saya ini kan air gitu kan. Itu kelihatan moncongnya itu seperti apa ya? Walaupun gelap, tapi seperti si moncong ini ada sinar. Kelihatan moncongnya. Buaya itu berwujud di depan saya. Lengkap sudah buaya. Tapi bawahnya seperti kalau saya agak lihat tuh seperti badan manusia. Tapi saya nggak begitu ngeh karena kan gelap. Cuma di bagian muka ini seperti ada sinar dan saya ngelihat redup-redup. Buaya itu mengaum lagi, Mang. Wow, waduh, Mang. Saya nggak tahan baunya karena di depan muka saya. Bahasanya adalah yang keluar erek naon saing kadieu. Karena mungkin di Sunda ya, Mang. Jadi pakai bahasanya dia Sunda. Karena saya waktu pernah juga ritual di Jawa di Purbalingga itu bahasanya Jawa gitu. Saya ditanya seperti itu, cukup yang diperintah sama orang tua minta uang. Saya bilang gitu. Minta uang yang banyak. Saya jawabnya, minta uang yang banyak. Di situ saya, apa dia ngerti bahasa saya minta uang? Daik jadi tumbal aing. Siap. Minta uang yang banyak. Daik jadi tumbal aing. Karena itu perintah orang tua seperti itu. Jadi balik lagi ke yang di rumah orang tua, saya dikasih petunjuk lah sama orang. Nanti begini, nanti begini. Si buaya itu dia seperti bersuara lagi, mau lagi gitu, dan saya nggak tahan lah baunya. Dan tiba-tiba Mang di situ terang. Ya terang, nggak terang seperti neon, tapi terangnya seperti lampu biasa lah. Kelihatan si buaya itu sudah tidak ada, tapi kelihatan uang numpuk, Mang. Uang itu sampai jatuh-jatuh di kubangan itu, di air itu, merah semua. Baru inilah saya melihat uang yang begitu banyak di batu, di air. Bahkan juga ada yang nempel di dinding. Wow. Saya ingat pesan dari orang tua, bawalah secukupnya. Kan kamu sudah bawa kresek. Karena kalau dibawa semua nggak akan bisa. Yang di air itu udah banyak uang. Dan saya gemetar karena saya perjalanan seperti ini kan tidak hanya sekali dua kali. Dan baru inilah yang terbukti. Dan menurut saya walaupun mungkin ya artinya di situ itu banyak gangguan ataupun banyak sekali hal-hal yang menakutkan, bagi saya ini adalah yang termudah, ritual yang termudah karena langsung nyata di situ. Saya pegang, Mang, mencoba untuk pegang uang tersebut yang di batu ya. Saya pegang, ternyata saya rasakan ini uangnya tuh seperti lembab, Bang. Pegang, saya cium uang itu, bau amis, Bang. Tapi saya tidak banyak berpikir macam-macam karena tujuan saya ingin mendapatkan uang. Saya cabut kresek di situ. Saya masukin ke kresek. Sebanyak-banyaknya sampai kresek itu penuh, saya tali. Tapi disitulah manusia. Ketika dia sudah mendapat satu kresek itu, saya berpikir lagi, ini yang lainnya gimana? Sayang gitu loh. Saya berpikir ingin nyomot, dibawa ke kantong. Tapi ya ingat lagi dengan pesan orang tua ya, bawa aja yang dikresek gitu. Penuhi aja kresek kan. Ya sudah, saya pengen sebetulnya. Karena saya sudah berkeliling gitu ya. Kemana-mana, baru ini yang nyata.
Akhirnya saya rawu, saya masukin kresek, saya tali, dan saya mencoba untuk kembali keluar. Itu kejadiannya itu tengah malam, karena ketika saya bersusah payah terjun lagi, masuk lagi sambil bawa kresek, saya keluar itu udah ada suara tahrim dari kejauhan, sekitar jam 3 berarti. Proses seperti itu dari tengah malam sampai jam 3 itu kemungkinan perkiraan saya waktu ya. Disitulah saya merasa apa ya, yes, saya berhasil, senang gitu. Perjuangan saya berhasil, saya bisa bayar hutang, saya bisa ini, bisa itu. Walaupun itu sekresek itu nggak tahu berapa ya. Saya bawalah pulang. Dan saya mengikuti arah, pulang itu mengikuti arah potongan-potongan tadi yang saya potong. Sampai di pintu ujung desa, artinya ini kan dari hutan, terus kelihatan ada desa-desa, disitulah saya disambut oleh 3 anjing. Nggak tahu anjing itu dari mana. Anjing itu menggonggong, 3-3-nya. Saya kata orang tua kalau ada anjing ya kitanya ikut jongkok. Saya jongkok di situ. Saya jongkok sambil diam, si anjing itu pergi. Jam ya subuh lah, karena udah kedengaran adzan, saya ketok-ketok. Pak Agus itu udah nyambut saya. Gimana hasil? Kata Pak Agus. Langsung seperti itu. Dalam hati saya, kok kamu yang ribut, kata saya kan. Ini kata saya. Sedang Pak Agus itu. Yes itu. Masuk, saya suruh masuk. Dibawa saya ke air, cuci-cuci, beres-beres, baju saya basah, saya buka, saya salin. Orang tua belum keluar. Berarti di situ tuh hanya sebentar ya? Dari jam 10 sampai jam 3 kan lumayan makanya. Disitulah saya kemudian laporan sama orang tua, dan orang tua bilang ini harus tunggu 3 hari karena uang ini lembab anjir. Betul, Pak Agus juga kan ngelihat uangnya lembab. Disitulah saya tunggu 3 hari makanya. Pas hari ketiga tiba-tiba badan saya merasa nggak enak. Saya merinding, jadi merindingnya itu seperti apa ya? Setelah merinding terus merasa dingin, dinginnya tuh dari kaki, terus dari pala, terus naik kumpul di sini, dan di sini tuh seperti diperas. Sampai saya teriak sama orang tua, aduh, bah, kok badan saya seperti ini, bah? Ini gimana? Saya udah. Orang tua kaget juga di situ. Kamu siap nggak sekarang dipanggil? Apa diambil? Kamu sekarang mau diambil, tapi uang kamu bisa dipakai. Itu sih sambil nahan sakit, saya ngomong sama orang tua, ya nggak mau lah. Saya teriak sama orang tua, saya dapat uang tuh sayangnya mati. Siapa yang mau menikmati uang ini, kata saya. Percuma, kata saya. Saya nggak mau, saya batal aja. Pak Agus diam aja kan di situ. Badan saya udah kayak diperas, jadi di ulu hati ini kayak diperas, sakit gitu. Si orang tua, mau dilanjut nggak? Enggak, kata saya. Kalau enggak uang ini hilang lagi, terserah. Saya minta waktu seminggu, kata saya gitu. Kenapa sekarang saya 3 hari mau diambil? Saya belum menikmati uang ini, goblok amat, kata saya. Orang bego kalau dapat duit tapi dianya mati, ya gimana mau nikmatinya? Kalau seminggu saya masih sanggup, kata saya gitu. Si orang tuanya dimaki-maki sama saya. Karena posisi saya sudah, ya boleh digalang, udah sekarat lah kan gitu katakannya. Karena ini udah mulai, dan rasanya itu merindingnya tuh. Akhirnya orang tua itu ke kamar. Dan setelah orang tua itu ke kamar, saya itu perlahan, yang meres saya ini hilang perlahan-lahan. Dan kresek ini yang tadinya penuh melempem, melepas gitu loh. Ketika dipegang itu udah nggak ada uang.
Disitulah saya membatalkan pesugihan goib ini atau pesugihan siluman buaya putih ini. Karena apa? Karena secara nalar nggak mungkin saya dapat uang tapi sayanya diambil. Siapa yang mau menikmati uang ini? Jadi intinya dari cerita ini adalah saya sudah membuktikan bahwa pesugihan itu ada ternyata. Tumbal itu ada. Makanya pesugihan-pesugihan ini masih banyak digandrungi oleh orang-orang yang tersesat. Minimal itu yang saya sudah buktikan selama perjalanan saya, Mang. Cuman kenapa itu hanya seminggu ya? Atau berapa hari? 3 hari. 3 hari? Iya. Jadi ditawar seminggu aja nggak mau ya? Nggak mau. Jadi uang itu mau dipakai ya saya diambil. Karena kata si Abah itu, uang itu walaupun kamu pakai selembar, disitulah nyawa kamu diambil. Nggak usah banyak-banyak, selembar aja nyawa kamu diambil. Karena dia sudah merasa uang itu dipakai sama saya. Aneh ya, cepat sekali ya. Ya. 3 hari. 3 hari itu udah setahun begitu ya. Saya mintanya seminggu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah setahun, nggak usah bulan. Saya seminggu aja nggak dikasih. Anda itu seminggu, terus uangnya dikemanain? Kalau seminggu uang saya pakai, Pak. Mang Ei. Uang itu saya pakai gunakan untuk bayar hutang. Ya, saya mau diambil seminggu ya silakan. Yang penting saya udah bayar hutang, udah beres, saya udah pasrah. Kalau ini nggak dikasih kesempatan ya? Nggak dikasih kesempatan. Ini siapa yang nikmati? Pak Agus. Kan uangnya hilang lagi ketika saya sudah. Ya kalau deal begitu ya, berarti Pak Agus yang dapat nanti. Ya iya, saya juga kan nggak mau. Ya Pak Agus di situ kan diem aja. Di gua itu banyak orang yang datang nggak? Kalau waktu itu saya tidak ada, tapi Sendirian. kelihatannya ya rame gua itu karena dengan posisi itu artinya seperti ilustrasi kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh mereka-mereka yang jadi tumbal sepertinya, Mang Ei. Seperti itu. Ada yang jadi jembatan, ada yang kuli di situ. Jadi artinya ada yang teriak-teriak histeris karena merasakan sakit ya. Karena kalau kita di sana kan pasti dipekerjakan. Nggak mungkin kita enak di sana kan. Karena kita sudah menikmati uang hasil pemberian mereka. Jadi waktu pulang dari gua itu sendirian? Iya, saya sendiri karena masih malam kan, ini masih gelap maksudnya? Ya, tahrim masih gelap, tapi kan saya memang sudah yang motong-motong pohon itu, Mang Ei. Jadi saya udah punya ciri, oh ini potong ini. Ketika saya agak sedikit melenceng jalannya, oh ini nggak ada yang pohon, saya balik lagi cari yang pohon tadi yang udah dipotong sama saya. Itu waktu saya pramuka dulu, Mang Ei, waktu kecil ya, sekolah. Jadi berguna ya? Iya. Akhirnya dari situ Pak Rahman pulang. Ya. Bagaimana menyelesaikan bayar utangnya? Saya pasrah, Mang Ei, karena otomatis kan saya masih punya hutang ya, dan hutang itu belum terbayar. Jadi disitulah saya berpikir ya sudahlah, saya mau kerja aja, Mang Ei. Kita cicil pelan-pelan, kita cicil dengan semampunya. Ataupun kalau sampai mau diproses secara hukum pun saya siap. Tapi saya masih sanggup kok bayar, gitu. Disitulah saya pulang, singkat cerita saya cari kerja di Jakarta, jadi supir. Nah, situlah saya mulai nyicil. Gitu. Berapa nominalnya, jumlahnya? Jumlah utangnya. Yang utang itu kan dulu saya bilang sekitar 50 juta. Selesai dalam berapa tahun? Sebetulnya belum selesai, Mang Ei, sampai sekarang. Tapi setidaknya mereka sudah tidak menagih-nagih lagi. Karena kan memang jaraknya juga tahunnya juga sudah lama lah. Dan sudah lihat kondisi mungkin sudah ya? Lihat kondisi saya seperti apa gitu. Memaklumi begitu? Betul, Mang Ei, gitu. Syukur alhamdulillah, jadi akhirnya beres juga ya? Ya, walaupun tidak full, tidak semuanya, tapi setidaknya saya udah bayar hutang lah. Pesan saya ya, Mang Ei, ya, bagi orang-orang yang tersesat seperti saya, sudah. Jangan punya mimpi, jangan punya keinginan untuk kaya raya dengan cara seperti ini. Kalau tidak kita, pasti keluarga kita yang kena, Mang Ei. Di situ setelah saya pulang, bahkan saya ribut dengan Agus karena dia merasa rugi, siapa yang mau ganti ini itu. Berapa itu nominalnya?
Ya, Pak Agus. artinya Pak Agus kan waktu belanja aja 1 juta. Ya sewa mobil ya sekitar 2 juta lah dengan ini itu. Saya bilang nanti saya ganti kalau saya punya rezeki. Tapi sejujurnya logika dipakai Pak Agus, kata saya. Dapat uang siapa nikmati, sampean. Kamu yang menikmati. Enak amat gitu. Saya yang kerja, kamu yang nikmati. Dan Sobat Malam Mencekam, itu tadi pesan dari Pak Rahman ya. Jadi jangan coba-coba melakukan pesugihan ya. Ya, Akhirnya juga nggak berguna begitu. betul. Gagal total. Ya betul, karena biar bagaimanapun tetap yang namanya goib itu minta tumbal. Ya. Mau berapa tahun, mau apa, tetap aja dampaknya. Jadi kata si orang tua itu nanti hawanya juga panas. Uang itu juga panas. Jadi cepat habis. Misalkan beli mobil nih, ada aja mobilnya tabrakan. Nanti kita sakit ke rumah sakit, berobat. Nah itulah habisnya seperti itu. Ya. Jadi di approve tapi hari itu juga harus meninggal. Iya. Nah, ini lucu juga ya. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian kisah perjalanan mistis Pak Rahman. Dari mulai Gunung Hejo ya. Ya, Kemudian gunung apa itu namanya? Cidaun itu Cidaun ya. Gunung juga gua. di gua ya. Gua. Alhamdulillah hutangnya toh akhirnya beres dengan jalan yang benar, jalan Ya. yang lurus. Sehat selalu Pak Rahman Amin, amin. dengan keluarga. Ya, baik. Dan Sobat Malam Mencekam, akhirnya kita harus berpisah. Kita segera ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.